Gokil. Di sini ada tempat untuk melakukan ritual. Mubazir ini nggak dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi, dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di pantai selatan Kabupaten Malang. Ada tulisannya jelas, Malang Kabupaten, dan ini adalah pantai selatan. Wow. Ya, ini air lautnya sedang surut ya. Dan di sini ada sebuah jembatan yang disebut sebagai Jembatan Hanoman. Mana tadi tulisannya? Oh, ini. Jembatan Hanoman dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 11 November 2017. Jembatan Hanoman, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, diresmikan Bupati Malang. Oke, jadi jembatan ini akan mengantarkan gue ke sebuah pulau, Pulau Hanoman namanya. Pulau ini pulau kosong tanpa penghuni, cuy. Gokil. Dan di Pulau Hanoman ini banyak orang, masyarakat datang untuk melakukan ritual yang disebut-sebut sebagai ritual mengalah berkat Nyi Roro Kidul. Karena ya kalian paham lah ya, pantai selatan gitu loh, penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, cuy. Ya, lagi dan lagi gue menemukan sebuah lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk melakukan ritual kepada Nyi Roro Kidul. Bisa dikatakan ini adalah sebuah pesugihan, walaupun banyak orang atau pelaku dari ritual ini tidak ingin atau tidak terima kalau disebut ini adalah ritual pesugihan. Menurut mereka ini adalah ritual mengalah berkat dari Nyi Roro Kidul, cuy. Ya, kalau mengalah berkat itu kan kepada Tuhan ya, bukan kepada makhluk-makhluk mitologi seperti Nyi Roro Kidul ini. Heran gue sama orang-orang yang mempercayai keberadaan makhluk-makhluk mitologi nggak jelas seperti Nyi Roro Kidul, cuy. Oke, ini jembatannya lumayan panjang ya. Jadi di vlog gue sebelumnya juga kan gue eksplor sebuah pulau kosong yang dijadikan tempat pertapaan Nyi Roro Kidul. Nah, itu juga ada jembatan, tapi jembatannya pendek. Kalau ini tuh jembatannya lumayan panjang, cuy. Dan kalian bisa lihat ya, wow, ini adalah Laut Selatan. Mungkin nggak semua orang yang datang ke tempat ini melakukan ritual pesugihan terhadap Nyi Roro Kidul ya. Mungkin beberapa melakukan ritual terhadap alam, ada juga yang kepada arwah-arwah leluhur. Karena sebelumnya ya, gue juga pernah ke Sumur 7. Di sana gue bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan ritual. Dan ketika gue tanya, katanya bukan kepada Nyi Roro Kidul, melainkan kepada arwah leluhur, cuy. Jadi mereka yang datang ke tempat ini memang melakukan ritual, tapi tujuannya tuh berbeda-beda dan hajatnya pun berbeda-beda. Ada yang mencari kekayaan, ada juga mungkin yang mencari jodoh, ada juga yang mungkin yang pengen supaya pekerjaannya lancar, rezeki lancar, ya macam-macam alasan lah. Ya, di sini ada tangga naik. Jadi kita melewati tangga ini dulu ya. Wah, sudah lumayan lelah gue. Karena dari sore gue full ngonten di pantai selatan ini, cuy. Dan di sini kita akan bertemu dengan dua cabang jalan ya, ke kanan dan ke kiri. Di sini ada arah panah ke kanan. Jadi jalan ini hanya mengelilingi pulau dan akan keluar di jalur sini. Jadi memang dua jalur ini saling berhubungan ya. Oke, kita lewat jalur kanan. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, beberapa tahun yang lalu ada dua orang turis lokal asal Bali. Mereka datang ke pantai selatan ini untuk melakukan aktivitas surfing. Mereka meminta izin dari penjaga pantai. Namun sebenarnya tidak diberi izin sama penjaga pantai. Karena ombak di pantai selatan ini sangat deras, ombaknya ganas, dan memang sangat berbahaya untuk melakukan aktivitas surfing. Namun, dua orang turis asal Bali ini memaksa. Mereka berpikir bahwa mereka ini cukup ahli dalam menundukkan berbagai macam ombak yang dianggap buas gitu ya. Mereka juga memiliki lisensi untuk melakukan aktivitas surfing, dan akhirnya dengan secara terpaksa penjaga pantai memberikan izin. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dua orang turis asal Bali ini, mereka tergulung oleh ombak yang deras di pantai selatan ini, dan akhirnya jenazah mereka diketemukan beberapa jam kemudian. Kalian dengar sendiri deh ya, ombaknya deras banget.
Wow, nggak kebayang sih kalau gue jatuh ke laut sana tuh. Deburan ombaknya kenceng banget cuy. Ini sayangnya ketutup sama pohon-pohon sih, jadi nggak kelihatan ya. Oke. By the way, kedua nama dari korban jiwa turis asal Bali ini diabadikan dalam sebuah plakat di Pulau Hanoman ini cuy. Nanti kita akan turun melihat plakatnya ya. Oke. Gila, ngeri banget ya ombaknya. Ya, di depan gue ini ada tangga untuk turun ke bawah. Ya, ini tangga. Ini kayaknya tangganya masih baru deh. Dulunya nih pagar nih tuh ya. Dulu tuh di sini ada pagar, tapi satu pagar ini dihancurkan untuk akses tangga ke bawah karena di bawah sana ada plakat memorial untuk memperingati kematian dari 2 turis asal Bali ini cuy. Oke, kita coba turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ombaknya deras banget. Ngeri gua. Kita cepet-cepet deh ya. Yang penting gue pengen nyorot dulu nih plakatnya nih. Setelah itu kita naik lagi ke atas. Gila, ngeri banget. Deburan ombaknya kenceng banget men. Nah, ini dia plakatnya men. In Memoriam Bayu Perbangsa dan Imade Indraprasta 8 Juli 2023. Baru 3 tahun yang lalu ya, 2023. Dan ini lautnya Wih, ngeri gue. Udah naik lagi ke atas. Gue ngeri ombaknya naik ke sini. Ya, pelajaran ya bagi kita semua. Kalau kita sudah diingatkan oleh orang-orang yang tentu memiliki cukup pengalaman, jangan ngeyel gitu. Ya, mungkin kalau masalah pengalaman surfing, 2 orang korban ini, mereka lebih ahli lah. Tapi kan bagaimanapun, Akamsi, anak kampung sini gitu ya, orang lokal di sini, di pantai selatan lebih tahu. Emang berbahaya banget. Sangat tidak disarankan untuk melakukan aktivitas surfing di pantai selatan cuy. Ya, kita lanjut lagi. Wah, kirain ular loh. Suwe, kirain ular ini. Dari jauh kayak ular. Ya oke, kita lanjut lagi kelilingi Pulau Hanoman ini cuy. Men, lihat deh. Ini kayak jalan setapak kayak ke atas tuh. Kayak dibentuk tangga-tangga. Dan kayaknya memang sering dilalui oleh manusia nih. Ada apa ya di atas ya? Nanti kita ke atas deh ya. Gue mau keliling dulu. Bentar deh. Kayaknya mending ke atas dulu deh. Soalnya kalau gue mengelilingi jalur ini nanti akan tiba-tiba muncul di depan sana ya. Yang awal kita masuk. Lebih baik kita ke atas dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini tuh kayak ngebentuk tangga-tangga. Kayaknya memang sering dilalui nih oleh manusia ini. Ada apa di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hutan doang ya. Wow, astagfirullahaladzim. Men, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cuy, gokil. Di sini ada tempat untuk melakukan ritual. Ini dupa. Dupanya baru dibakar ya. Mungkin baru beberapa jam yang lalu karena itu dupanya tuh dupa tebel ini. Ini dupa tebel ini, habisnya lama nih. Mungkin sudah sekitar 1 jam atau 2 jam dibakar. Gokil. Dan lihat deh, banyak kecoa.
Di sini kayak ada semacam roti kayak cakwe gitu. Udah dikerubutin sama kecoa cuy. Dan lihat ada uang di sini men. Tuh. 8.000 rupiah. 5.000, 1.000 dan 2.000. Dan ada kerupuk. Ada kacang. Ada telur ayam kampung. Dan di sini ada semacam bangku ya yang terbuat dari kayu. Di sini juga ada kayak semacam apa? Aduh, gue lupa namanya, karung. Astagfirullahaladzim. Karung ya buat orang duduk sambil bertapa ya. Gokil. Cuy, jujur ya, ini kacang dan kerupuk mubazir sih kalau nggak dimakan. Ini kalau kayak roti-roti ini nih, cakwe, ini udah dimakan sama kecoa, udah nggak bisa dimakan. Tapi kalau kayak kacang ini, kerupuk, ini masih bisa dikonsumsi nih, masih bersih. Mendingan gue makan aja sekalian. Mubazir ini nggak dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih garing coy. Dan ada kacang. Lumayan, dapat gratisan. Enak loh kerupuknya, kerupuk udang ini. Kurang air doang ini. Sayang loh, ngapain sih orang kadang suka heran ya, naruh-naruh uang ini untuk dipersembahkan kepada siapa coba? Kalau dianggap mempersembahkan ini kepada jin penunggu pulau ini atau kepada Nyi Roro Kidul, emang mereka doyan sama uang? Kalau dipersembahkan kepada alam, emang alam butuh uang? Justru manusia yang butuh uang. Uang-uang ini lebih baik taruh di keropak masjid, bukan taruh di tempat seperti ini. Oke lah, kita tinggalkan tempat ini. Dan ya, kalau ada di antara teman-teman yang berpikir, gila lu bang, sajen malah dimakan, ya mubazir. Karena di agama gue, Islam, kita tuh dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubazir. Kayak naruh makanan di situ, ya kan, naruh kerupuk, naruh kacang, siapa yang mau makan? Kalau kayak roti-roti tadi kan lumayan lah ya, dimakan sama kecoa, kita berbagi rezeki kepada hewan. Tapi kalau kayak kacang, kerupuk, siapa yang mau makan? Jin nggak mungkin makan kerupuk. Nyi Roro Kidul nggak mungkin. Arwah leluhur nggak mungkin. Atau mungkin dipersembahkan kepada alam. Emang alam makan kerupuk? Jadi lebih baik gue yang makan gitu kan, lebih bermanfaat lah. Oke, kita turun lagi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut lagi mengelilingi Pulau Hanoman ini. Kayaknya tempat-tempat ritualnya tuh ada di atas sini ya. Mungkin nanti di depan kalau ada jalan setapak lagi, kita telusuri lagi jalan setapak. Wow. Coba gue mau tahu di antara teman-teman ya yang nonton video gue ini, pernah nggak ada di antara kalian yang melakukan ritual di Pulau Hanoman ini? Tuh ada bacaan Hanoman Beach. Ya, jadi mungkin selain pulau ini dijadikan tempat ritual, sebenarnya kalau pada siang hari pulau ini mungkin dijadikan tempat wisata kali ya. Wih, ada pendopo di sini men. Wow. Ini buat beberapa orang yang mau istirahat ya. Dan lihat deh, di sini ada dupa juga nih. Tuh. Ya kan? Ada dupa, ada bunga-bunga yang udah kering. Berarti memang dupa ini taruh sudah cukup lama. Ini jalannya agak menurun.
Oh, udah men. Ini gue udah balik lagi ke depan. Oh, berarti ini pulau kecil banget ya. Udah, gue udah balik lagi ke titik awal. Di sini ada panah ya. Titik awal mulai explore. Oke lah, kita turun lagi ke bawah. Ternyata pulaunya kecil ya. Bahkan gue explore keliling aja sebenarnya tidak butuh waktu 5 menit cuy untuk mengelilingi Pulau Hanoman ini. Tapi bagaimanapun ya, kalau eksplornya di sore hari atau siang hari, mungkin kita bisa menikmati pemandangan yang ada di tempat ini cuy. Karena sebenarnya pulau ini tuh sangat indah cuy. Wow. Walaupun tanpa penghuni, pulau ini bisa dijadikan destinasi wisata. Terlepas dari hal-hal mistis yang dipercayai oleh beberapa kalangan masyarakat cuy. Ya kadang gua heran ya, pulau indah seperti ini loh, kenapa harus dikait-kaitkan dengan hal mistis, dengan ritual-ritual pesugihan. Heran gue sama orang Indonesia nih. Ya, tapi bagaimanapun tetap kita harus menghargai keyakinan orang lain lah ya, kepercayaan orang lain, walaupun kepercayaan itu sangat bertolak belakang dengan kepercayaan kita cuy. Tapi ya udahlah, dosa ditanggung masing-masing. Oke lah teman-teman, kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. So akhir kata, nama gue Davi dari Pantai Selatan, Kabupaten Malang. Salam Goshen Me. Peace.